Tapi ketika BPK menyambangi satuan kerja Bapak Ibu, mungkin operator dari persediaannya eh, lupa untuk memberikan berita acara dan lampiran offline fisiknya. Jadi dia angkatlah temuan ini, tidak melakukan offline fisik. Padahal kenyataannya adalah ketika kita tidak melakukan offline fisik di Sakti, otomatis kita tidak bisa menutup periode bersangkutan, periode semester 1 dan periode tahunan atau periode 12. Kemudian ini juga ada terkait offline fisik yang selisih tidak offline fisik tidak berdasar jumlah barang, selisih lebih barang tidak dicatat kembali. Nah, ini bisa jadi offline fisiknya hanya sekedar formalitas, tetapi tidak dilakukan offline fisik secara benar-benar. Oh, ini ada dipastikan. Jadi harusnya offline fisiknya sesuai dengan kondisi real di ruangan tersebut atau di ATK atau di gudang penyimpanan dari ATK tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terdapat barang persediaan yang tidak tercatat menjadi saldo persediaan karena adanya pengeluaran sekaligus. Nah, ini adalah kesalahan dalam penatausahaan persediaan. Kedepannya, kita untuk barang persediaan, konsep dari barang persediaan adalah salah satunya selain itu menggunakan akun persediaan 521811 dan akun neraca barang konsumsi atau barang pemeliharaan kantor, barang persediaan juga harus dilakukan stok. Nah, jika barang persediaan tidak dilakukan stok, itu tidak masuk dalam kategori barang persediaan. Jadi namanya barang persediaan itu harus di stok. Ada beberapa satker yang entah kenapa barang persediaannya langsung didistribusikan sekaligus, pengeluaran sekaligus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari BPK. Itu ada di surat 156/20. Ada di beberapa satker di wilayah Maluku ada 2 satker dan di wilayah lain tidak ada. Hanya di wilayah Maluku untuk persediaan dicatat pengeluarannya sekaligus. Kemudian ini ada persediaan masuk dan persediaan masuk dalam kategori usang atau rusak. Jadi persediaan masuk dan dalam kategori usang atau rusak, BPK mempunyai based on data yang mana based on datanya itu adalah tahun di mana aset tersebut, aset persediaan ya maaf, aset persediaan itu diperoleh. Nah, BPK sudah memappingkan ini ada di lampiran 1 persediaan. Nah, lampiran 1 persediaan kita bisa lihat bersama-sama di sini. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa memperlihatkan bahwa BPK mempunyai based on data di mana aset-aset atau barang persediaan yang tahunnya sudah dari 2021 maaf, 2021 belum ada pergerakan eh, keluarnya atau pergerakan mutasi tambah atau keluarnya. Ini mengindikasikan bahwa barang ini kenapa masih tersimpan di gudang tempat penyimpanan. Nah, makanya diangkat jadi temuan persediaan masuk dalam kategori usang atau rusak. Ini ada 2 surat yang harus ditanggapi, surat 156/20 dan 156/19. Banyak sekali ini di wilayah-wilayahnya. Ada di wilayah Maluku, Papua, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, Badilak. Nah, ini tahun 2025 ini juga ada surat yang terkait belangko ya, belangko akte cerai. Belangko akte cerai di Dipa 04 sudah tidak menggunakan belangko akte cerai secara fisik, tetapi ada belangko akte cerai secara elektrik atau elektronik, di mana dari surat Badilak itu juga menyebutkan
Jika satuan kerja masih mempunyai belangko akte cerai fisiknya, segera dilakukan mekanisme penghapusan. Mekanisme penghapusannya dengan cara pemusnahan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya persediaan masuk dalam kategori usaha atau rusak ini mungkin sudah ditindaklanjuti oleh satuan kerja sesuai dengan surat badilak bahwa aset-aset belangko akte cerai harus dilakukan penghapusan secara pemusnahan. Atau di lampiran ini juga bukan belangko akte cerai saja, tetapi ada aset-aset lagi lainnya. Hanya harus kita tanggapi dengan membalas surat sekma dan juga menyatakan bahwa kita sudah melakukan proses tindak lanjutnya lebih lanjut dengan cara melakukan usulan pemusnahan ke pengguna barang. Nah, diharapkan aset-aset yang masuk dalam kategori usang atau rusak sudah diusulkan pemusnahannya oleh satuan kerja. Jangan hanya menanggapi, tetapi harus ada actionnya nih. Tuh. Selanjutnya, temuan selanjutnya adalah aset tetap KDP dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ini ada beberapa satuan kerja di nomor surat sekma 15624. Jadi ada KDP yang kok ini tuh sampai tanggal 31 Desember harusnya nilai KDP-nya lebih besar atau nilai KDP-nya lebih kecil. Kenapa di pencatatan KDP-nya berbeda? Ini berpengaruh dengan rekening penampungan akhir tahun anggaran, di mana rekening penampungan akhir tahun anggaran ini juga menjadi problematik karena bersangkutan dengan nilai KDP-nya di tahun yang bersangkutan, yaitu tahun lalu, tahun 2024. Sebetulnya, masa tetap KDP tidak sesuai kondisi sebenarnya, ini sudah kita tindak lanjuti di audited. Jadi satuan-satuan yang masuk ke temuan BPK untuk KDP ini sudah melakukan tindak lanjut di audited. Tetapi karena sudah tertuang dalam LHP, otomatis kita harus menanggapinya dan memberikan jawaban bahwa kita sudah melakukan tindak lanjut di audited. Berupa apa? Kita lampirkan itu RTH, Register Transaksi Harian di 2024 bahwa kita telah menyesuaikan nilai KDP sampai dengan 31 Desember 2024. Gitu. Kemudian temuan selanjutnya ada di surat sekma 15616. Ini terkait penganggaran dan pembebanan belanja tidak sesuai klasifikasi belanjanya. Jadi ketidaksesuaian kode akun. Belanja menggunakan akun apa, tapi dijadikan oleh aset atau persediaan. Atau sebaliknya, membeli aset atau persediaan, tetapi bukan menggunakan akun barang, melainkan akun non-barang. Ini ada di satu satuan kerja di PT Ambon. Saya izin minum ya. Selanjutnya, temuan selanjutnya itu adalah pelaksanaan belanja modal atas 18 paket pekerjaan pada 16 satuan kerja pengalihan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini atas kekurangan volume. Nah, kekurangan volume ini selain kita menanggapi, kita harus memberikan bukti setor ke negara bahwa kita telah membayarkan atas kesalahan kekurangan volume, tapi kita sudah bayarkan. Nah, ini biasanya penyedia jasa untuk kontraktornya meminta terlebih dahulu untuk temuan LHP BPK-nya. Jadi, untuk kekurangan volume pekerjaan ini, prosesnya atau alur bisnis prosesnya itu adalah temuan BPK mengangkat kekurangan volumenya, kemudian dari pihak penyedia jasa atau layanan mengembalikan atas kekurangan volume itu senilai yang sesuai dengan temuan BPK. Kemudian dari sisi asetnya kita melakukan koreksi nilai yang sesuai dengan temuannya.
Jika kekurangan volumenya 10 juta, berarti kita mengurangi KDP-nya atau aset yang sudah menjadi definitif 10 juta. Dan jika 50 juta, kita akan kurangi 50 juta. Pokoknya pengurangan KDP itu sesuai dengan temuan di LHP. Yang sebelum yang terakhir ya, ini ada belanja barang operasional lainnya yang direalisasikan untuk belanja peralatan dan mesin extra compatible. Nah, ini ada di dua satker nih, di wilayah PN Mana dan PN Curup. Nah, info dari Mbak Jihan bahwa PN Mana dan PN Curup ini harusnya bukan satuan kerja Mana dan PN Curup. Sepertinya BPK salah menyebutkan kode satuan kerja. Nanti kita analisa lagi apakah memang salah kode satuan kerja atau memang harusnya di satuan kerja tersebut temuan ini ada. Jadi infonya bahwa tidak ada SPM yang nilainya sesuai dengan temuan BPK, tapi diangkat di PA Mana dan PA Curup. PA Mana dan PN Curup. Yang terakhir adalah penentuan persediaan alat tulis kantor belum memadai. Oh, di sini tidak ada. Berarti ini sudah clear. Nah, dari temuan-temuan ini yang sudah kami klasterkan agar mempermudah satuan kerja membaca mana saja surat-surat yang harus ditanggapi dan berita acara yang harus satuan kerja buat, kita sudah mappingkan. Tadi satuan kerja seharusnya lebih cepat untuk menyelesaikan tindak lanjutnya. Nah, untuk selanjutnya dari tindak lanjut tersebut, kita sudah mengkonsepkan surat untuk satuan kerja menindaklanjuti. Nah, ini ada konsep BA tindak lanjut. Nah, di konsep surat tanggapan inilah nanti saya akan share nih. Saya akan share, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan satuan kerjanya. Jangan sampai salah folder ngambil satuan kerjanya ya. Contohnya, di sini ada petun kendari. Petun kendara itu ada dua temuan. Temuan 15616 dan juga temuan 15627. Jadi, petun kendari ini harus membuat semua surat tanggapannya ini yang ada di foldernya dia dan juga format berita acaranya. Kita sudah sesuaikan nih format berita acaranya agar Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi membuat atau ada nggak template-nya? Biasanya kan Bapak Ibu nanya, ada nggak sih template-nya? Ini kita sudah sediakan untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di format berita acara, ini adalah format berita acaranya dan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan, di mana setiap tindak lanjut ada lampirannya. Nah, lampirannya jangan lupa dibaca ya. Nah, lampirannya biasanya ada di halaman terakhir, nah, sesuai dengan permasalahan yang ada. Di sini permasalahan dari petun kendari, contohnya adalah tindak lanjut atas belanja pemeliharaan belum dikapitalisasi ke aset tetap gedung bangunan. Nah, ini diisi nih nantinya. Kode barangnya apa, perubahan nilainya berapa, kalau ada jurnal untuk mengeliminasi jurnalnya dicantumkan. Seperti itu. Kemudian ini di Petun Kendari, ada berapa surat tadi di Petun Kendari? Nah, ada 9 surat. Nah, 9 surat plus nanti lampiran yang harus disesuaikan. Contohnya kembali ada nah ini di PT Ambon. Di PT Ambon ini ada 19 surat. Nah, 19 surat ini harus dibuat seluruhnya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Ini suratnya mana aja yang dibuat ya? Sesuai dengan foldernya. Kalau di foldernya ada 9 surat, ya 9 suratnya dibuat plus lampiran. Jadi format BA plus lampiran nanti dibaca. Kemudian kalau ada 19 surat, ya dibuat 19 surat plus lampirannya di dalam format BA. Seperti itu.
dan seterusnya. Jangan sampai satuan kerja hanya membuat sebagian saja. Saya ada 19, ya udah saya buat mungkin buat setiap temuannya 151616 satu surat saja, 621 satu surat saja. Tidak seperti itu ya, tapi seluruhnya yang dibuat. Oke. Nah, ini nanti saya akan share, kemudian kita balik ke spreadsheet yang harus diisi. Jadi, spreadsheet yang harus diisi di mana? Di rekap definitif. Di rekap definitif, kemudian diisi di data dukung, diisi oleh satuan kerja. Halaman kuning ya. Kemudian, ini sesuaikan nih. Contohnya, kita ambil contoh, coba TA Kuandang ya. Kuandang. Kan lambat nih laptopnya. Nah, di PO di PO Kuandang hanya satu temuan ya, tapi saya coba jelaskan ya. Jadi di PO Kuandang ini ada temuan nih surat sekmanya 15615. Berarti yang di link di upload nanti yang berkaitan dengan 15615 ya. Contohnya yang banyak surat aja deh, yang banyak surat yang banyak surat, banyak temuan maaf. Yang banyak temuan itu PT Ambon aja deh sebagai contoh ya. PT Ambon sebagai contoh karena banyak banget nih temuannya. Nah, ini ada temuan 15621 contohnya. 15621, maka satuan kerja pastikan juga nih ngiriminnya sesuai dengan temuannya. Ini kan 15615. Lihat di surat sekmanya aja. Nanti sesuaikan kalau 15621 yang diupload ya 15621. Jangan semuanya. Nanti saya koreksinya bingung lagi bacanya. Jadi 15621 plus BA. Pokoknya kalau BA diwajibkan ya, BA itu. Jadi setiap link itu sesuai temuan dan BA-nya. Sesuai temuan dan BA-nya yang diisi di sini. Biar nanti saya ceknya gampang nih. Soalnya di sini ada kolom verifikasi pembina. Di mana verifikasi pembina ini satuan kerja nggak bisa ngerubah dari seluruh sel atau spreadsheet yang ada di halaman rekap definitif, satuan kerja hanya diperbolehkan untuk mengisi kolom I. Jadi kalau satuan kerja memaksa mengisi kolom slide I, bakal ada notifikasi ini hanya bisa diakses oleh ownernya atau pembuat dari spreadsheet ini. Kemudian verifikasi pembina akan melihat kalau proses verifikasi berarti pembina belum ngecek nih. PA Kuandang sudah ngirim, tapi pembinanya males nih ngecek. Kebetulan PA Kuandang pembinanya saya ya. Nanti saya cek ya. Nah, nantinya kita cek nih, kalau memang sudah sesuai, akan kita rubah menjadi sesuai. Kalau belum sesuai, nanti saya akan infokan ke Kuandang untuk memperbaiki atas data dukungnya. Seperti itu. Jadi, satuan kerja dan Korwil menginfokan nih kalau udah mengirim tindak lanjut, infokan juga ke pembinanya, Pak, Bu, saya sudah mengirimkan nih, tolong diperiksa, mungkin ada kekurangan yang harus kita lengkapi. Nanti kita akan memeriksa verifikasi dari sisi pembinanya. Kemudian dari sisi pembina ini akan naik nih ke tingkat bawas. Nah, di tingkat bawas ini juga akan diperiksa apakah sudah memadai atau belum. Kemarin ada beberapa kolom menginfokan kita sudah boleh mengirim atau belum. Kebetulan kita ada rapat bawas di hari Selasa kemarin yang harus menunggu dulu nih hasil rapat bawas. Nah, hasil rapat bawasnya nanti folder yang saya share ini yang Bapak Ibu tindak lanjuti. Jadi selain mengisi link data dukung ini, Bapak Ibu juga me, ini ya mengirim lagi ke email Bawas dan TGR gitu.
Nah, kalau verifikasinya telah selesai, dilihat oleh badan pengawas juga udah oke, nanti akan dicek lagi nih oleh BPK, apakah tindak lanjutnya sudah memadai atau belum. Kalau belum memadai, pasti kita akan menginfokan lagi dokumen-dokumen kekurangannya. Seperti itu. Jadi, apa yang ada yang nanti kita share di folder setiap satu bulan kerja, mohon diperhatikan. Bisa saja kita di pusat ada hilaf mata, kesalahan, seharusnya bukan nomor sekma ini yang dibalas, tetapi nomor sekma yang lain yang dicantumkan. Nanti infokan saja. Kalau kayaknya ini ada yang janggal deh. Harusnya nggak ada temuan di satuan kerja saya nih. Kenapa saya harus buat surat tanggapan ini ya? Nanti diinfokan saja. Biar kita mengecek lebih lanjut. Kemudian kalau ada pertanyaan, wah Pak, ini kayaknya kita tidak bisa tindak lanjuti nih. Bagaimana ya? Contohnya, yang tindak lanjutnya mungkin agak nanti membingungkan. Ya, yang setoran lah. Yang setoran pembayaran. Nah, setoran pembayaran ini, nanti kan mungkin ada beberapa satker, waduh, kita mungkin eh, penyedia jasanya menyetorkannya secara menyicil nih, gimana kita jawabnya? Nanti di surat itu ada opsi. Contohnya di mana ya? Surat yang, oh, pihak kondang aja nih, pihak kondang, pihak kondang. Oh, saya search aja ya. Pihak kondang. Kita buka surat KPA ke segmennya. Nah, di surat ini sudah dibikin fleksibel. Jadi, apakah sudah melakukan penyetoran atau masih akan melakukan penyetoran? Nanti disesuaikan. Kalau memang sudah, berarti disesuaikan juga redaksinya. Di sini nih, di catatan, nanti lihat catatannya seperti apa. Oke, di catatannya sesuai temuan saja dilihat. Seperti itu. Jangan sampai tidak membaca catatan kecilnya, catatan kaki atau notes. Nah, di catatan ini tolong dibaca ya. Karena berkaitan dengan yang Bapak Ibu harus sesuaikan di konsep surat tanggapan KPA ke Sekma, KPA ke pengelola aplikasi, dan surat pernyataan pengelola aplikasi. Jadi ada beberapa banyak surat nih yang harus kita lengkapi. Oke, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa membaca matriks temuannya dan yang saya wanti-wanti jangan sampai membingungkan kita sebagai pemeriksa. Jangan sampai gini, eh, kita banyak temuan nih, ya udah satu link aja kita kasih semua temuannya. Oh, saya bingung nih meriksanya. Mana ya temuan ini? Harusnya sesuai temuannya. Kalau temuannya 615, ya 15615 plus BA-nya yang diupload. Jangan seluruh temuan dari satuan kerja. Gitu. Biar saya meriksanya enak. Pemilihan di pusatnya meriksanya enak. Wah, kalau enak, otomatis mempermudah kita dan mempermudah satker lagi agar tidak diperbaiki-perbaiki lagi link data dukungnya. Selebihnya mungkin itu saja yang bisa saya berikan materi atau cara penindaklanjutan teman BPK ini. Selanjutnya akan ada pemaparan yang sudah tidak sabar lagi. Mas Sam Umar sudah tidak sabar untuk mengisi pemaparan lagi ya. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Bapak Sam Umar Wiraharja. Baik, terima kasih Mas Kuku. Sebetulnya pemaparan dari Mas Kuku aja ya, udah lengkap ya Bapak Ibu ya tadi disampaikan. Cuma mungkin ada sedikit tambahan saja. Mengingatkan ya karena tidak lanjut teman BPK ini kan kalau dari sisi aset itu ada tiga tim yang menindaklanjuti ya. Yang pertama itu bagian PGR ya yang Bapak Ibu harus ngirim surat tanggapan melalui email serta tim pemantauan dari Badan Pengawasan
kita juga diminta untuk mengirim email kan. Nah, akhirnya yang ketiga ya kami di Biro Perlengkapan, khususnya di bagian IKN, yang membuat juknis akhirnya kan terkait proses tindak lanjut yang memerlukan koreksi ataupun secara administrasi. Nah, akhirnya kita permudah melalui matriks tersebut. Nah, tambahannya, selain data dukung yang tadi disampaikan oleh Mas Kuku di link tersebut, itu jangan lupa surat tanggapannya juga, surat tanggapan ke sekmanya dilampirkan di link itu juga ya, gitu ya, di folder itu juga. Karena apa? Ini untuk memudahkan pemantauan karena kami sudah ada rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan, sehingga nanti mereka juga akan melakukan pemantauannya melalui link yang sama yang tadi disampaikan oleh Kuku, link matriks tersebut, bahwa juga akan melakukan pemantauan melalui link tersebut. Nanti mereka lah yang akan menentukan bahwa temuan ini sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau belum, gitu. Jadi nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Jadi surat tanggapan dari KPA ke sekmanya ataupun ada surat perintah dari KPA ke pengelola persediaan misalnya. Kemudian pengelola persediaan juga menjawab ke KPA itu di dalam satu folder gitu ya. Jadi tindak lanjut terhadap temuan BPK itu tidak hanya menanggapi surat sekma saja. Kalau kita lihat ya, ternyata kalau mau sesuai rekomendasi itu harus berjenjang. Ketika ada rekomendasi sekma memerintahkan KPA untuk menginstruksikan pengelola persediaan agar lebih tertib dari sisi opening fisik persediaan. Nah, itu ada beberapa surat yang harus kita penuhi yang tadi sudah disiapkan lah. Jadi Mas Kuku sudah mencoba menyiapkan masing-masing satker dengan karakteristik temuannya dengan spesifik ya, jadi berjenjang dari KPA ke ke operator siman ataupun ke operator persediaan secara berjenjang itu harus ada gitu. Jadi ada feedback. Karena kalau tidak maka temuannya masih ada yang kurang gitu. Pengalaman kami sebelumnya seperti itu. Jadi mohon dilihat kembali masing-masing folder nanti di-share ya sama Mas Uku ya. Nah, itu pada saat ngupload di Matrix sesuaikan dengan temuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kayak tadi PT Ambon tuh luar biasa ya. Nanti ada beberapa folder, ada beberapa link yang memang harus dipisah ya. Jangan sampai nanti semua temuannya ternyata satu link gitu. Nanti Mas Uku bingung ininya meriksanya. Nah, kemudian tadi ada temuan terhadap belanja barang ya yang kemudian tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk membeli aset tetap, khususnya yang extra comptable pada surat 15616 ya. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan surat tersebut 15616, kita akan berikan petunjuk terpisah ya Bapak Ibu ya, karena terus terang saja di surat perintah kepada Biro Perlengkapan nggak ada surat ini gitu. Tapi setelah kita dapat feedback dari Bapak Ibu di Satker bahwa ternyata Bapak Ibu di Satker dapat surat ini dan poinnya ternyata untuk mencatat aset yang memang memiliki klasifikasi aset tetap walaupun itu di bawah nilai kapitalisasi. Tapi sepemahaman kami surat ini sebetulnya kalau Bapak Ibu ngeh ya, ini sebetulnya sudah dilakukan koreksi pada saat koreksi audited 2024. Jadi secara teknis aplikasi sebetulnya sudah dilakukan. Kita tinggal membuat surat tanggapannya saja. Surat tanggapan berikut berita acara tindak lanjut bahwa ini sudah dilakukan koreksi pada tahun 2024 pada laporan pada laporan BUMN 2024. Nanti kita akan berikan petunjuk terpisah lah ya untuk yang 15616 gitu. Karena di folder juga belum ada ya Mas Uku ya.
Ada juga untuk nanti kita sesuaikan dan kami diskusikan dulu, konsultasikan dulu dengan dengan koordinator ya kenapa ini nggak masuk di biro perlengkapan gitu. Karena ternyata di sini selain PPK yang harus menindaklanjuti, ada juga di situ bagian umum yang harus mencatat di aplikasi. Nah, mencatat di aplikasinya sudah padahal karena itu sudah masuk kesepakatan. Nah, kemudian tadi ada yang dikuningkan ya, Satker PA Mana dan PN Curug, itu nanti tetap menjawab surat, ya, tapi selain dengan format yang ada, kan sudah dikasih ya contohnya ya oleh bagian EGR juga ada contohnya menanggapi suratnya. Nah, itu nanti tinggal menambahkan mungkin satu alinea baru bahwa di Satker kami tidak ada daftar temuan tersebut gitu kan tersebut sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi pasalnya menambahkan kalimat itu mungkin ya untuk khusus untuk PA Mana dan PA Curug nanti mungkin Mbak Jihan bisa menambahkan kalimat itu bahwa di satuan kerja kami tidak terdapat daftar temuan yang dimaksud pada LHP sehingga tidak dapat kami tindak lanjuti. Jadi seperti itu ya kalimatnya supaya nanti kita juga sama merekapnya karena ada beberapa temuan seperti itu Bapak Ibu, temuan yang kita anggap nggak nyambung lah karena kan BPK juga manusia ya. Mungkin yang dimaksudkan bukan satker PA Mana tapi disebutinnya PA Mana gitu. Nah, jadi padahal di PA Mana nggak ada temuan tersebut. Jadi kita bisa jawab sehingga nanti akan dikategorikan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga dianggap 100%. Nah, mungkin tambahannya itu nanti kalau ada pertanyaan kita sharing aja. Mungkin ada nggak yang nggak sesuai gitu ya? Atau misalnya eh, temuannya dengan daftar barangnya kok di satker kami beda gitu. Nah, ini silakan ditanya saja. Nanti kita coba diskusi. Mungkin tambahan dari saya itu dulu. Ditunggu feedback dari Bapak Ibu. Mungkin dengan tadi kira-kira masih bingung nggak atau sebetulnya kita mencoba mempermudah ya Bapak Ibu ya dengan memisahkan masing-masing folder itu masing-masing satker sudah kita buatkan foldernya supaya bisa lebih mudah secara uh, visual tadi ya kalau kita melihat oh satker banyak banget matriksnya tapi kalau dari sisi Bapak Ibu mudah-mudahan oh satker saya cuma ada satu surat, oh satker saya ada dua surat, satker saya ada tiga surat. Jadi nanti bisa bisa membantu Bapak Ibu nggak harus minta contoh lagi gitu kan, nggak harus minta contoh lagi karena sudah kita sesuaikan surat jawabannya berikut dengan contoh-contoh di cara kita pakai. Mungkin dari saya itu Mas Kuku, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sam. Jadi kali ini selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan atas atau pertanyaan bisa melakukan respon terlebih dahulu. Di sini sudah ada PA dari Pak Sekitar, mikrofonnya bisa diaktifkan, Mas. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau konfirmasi Pak. Kemarin itu kan memang udah ada di share terkait link tadi itu Pak, terkait tindak lanjut dan lain-lain. Itu kebetulan di tanggal 3 itu kemarin udah ada saya tindak lanjuti Pak. Udah saya kirim ke link, sama saya kirim ke Bawas. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya yang terbaru kan, karena ini saya tengok ada berapa tanggapan terbaru kan Pak. Kemarin kan tindak lanjutnya yang untuk 15/6/19 itu satu lembar ya itu tindak lanjutnya yang 6/15/6/20 itu ada dua ya kalau nggak salah saya. Itu udah diselesai. Makanya kemarin saya pikir hanya sebatas itu aja sama yang tindak lanjut yang lain Pak terkait yang kayak kami kan di persediaan itu kan terkait buku register itu kan udah dilakukan pengusulan. Jadi situ udah saya lampirkan juga RT BA Omnim Fisik itu sudah saya lampirkan juga waktu ke ke email. Makanya nanti itu gimana ya Pak? Karena kan saya kirim duluan. Saya nggak tahu kalau misalnya ini ada mungkin tambahan karena kan yang belum saya cek lagi yang terbaru ini gimana Pak? Apa aja tambahannya? Siap. Aneh apa? Bang Sam, Bang? Baik. Oke. Izin, Mas.
untuk pemantang siantar, kemarin kita juga udah koordinasi sama Bawas juga. Nah, Bawas juga ketika dia menyatukan email itu dibom bertubi-tubi sama saker yang ada teman BPK-nya banyak banget setiap harinya, pokoknya seperti itu. Nah, Bawas juga bilang yang dilakukan di perlengkapan ini sudah baik, jadi tidak usah ngirim email, tapi ngirim matriks dan link data dukung, jadi bisa dipantau secara berkala dan juga lebih kalau ada update nggak ngirim-ngirim lagi. Nah, kebetulan kita sudah menyepakati oleh ada tim dari TGR dan juga ada tim dari Bawas ketika hari Selasa kemarin rapat dan disepakati bahwa yang ditindaklanjuti ini yang disesuai di matriks. Nah, kesesuaian yang disesuai di matriks sudah saya mappingkan datanya berdasarkan folder-folder satuan kerja yang nantinya saya kirim. Nah, jika Masnya sudah merasa, oh yang poin nomor sini sudah, yang poin B dan C belum, nanti ditambahkan. Kemudian setiap di folder itu akan ada berita acara tindak lanjut temuan BPK. Otomatis satuan kerja harus tetap membuat berita acara tindak lanjut sesuai format yang ada. Nanti diceklis saja. Oh ini poinnya ini nggak usah kita buat lagi, udah ada. Oh yang ini belum nih surat pernyataan. Nah, itu dilengkapi sesuai dengan temuan nomor sekmaknya, kemudian dicantumkan di link yang saya berikan. Untuk TGR dan bawasnya di-upload atau di-replay lagi emailnya. Diteruskan kan ada replay email kan, bahwa ini eh, temuan tuh, bahwa ini data dukung terbarunya. Seperti itu ya. Siapa? Oke, Mas. Berarti nanti setelah Halo, kami melakukan, saya sinyalnya kurang ya. nanti Ya, kalau misalnya saya sudah melakukan pengisian ulang itu saya konfirmasi lagi ke pembina juga ya, Korwil. ya, ke Pembina nanti Korwil dan juga di pusat akan mengecek secara berkala. Jadi ini kan harus yang paling lambat tanggal 21 November ya. Sorry 14 November. 14 November dikirim, makanya kita akan mengecek secara berkala sampai dengan 14 November. Setiap harinya akan kita cek nih. Ini bakal kita note nih yang belum nih, harap disegera ditindaklanjuti. Kenapa lambat banget? Padahal kita sudah mempermudah. Nah, oke, Mas. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya dari PA Mas Oi, Pak, bisa Ya, mikrofonnya diaktifkan. ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Iya. Suara saya terdengar Pak dengan jelas. Hah? Suara saya terdengar. Aman, terdengar. Siap. Untuk PA Masoi sendiri, sesuai Mm-mm. dengan surat sekma itu kita kan ada dua temuan ya. Tapi Oke, untuk kita. di Pakuku kita Mm-mm. satu terkait dengan PSP. Yang satunya itu terkait dengan setoran PNBP ya. Tidak masuk dalam pembahasan kali ini. Mm. Terkait dengan PSP, kami sudah tindak Oke, lanjut ya. Untuk siap. berita acara, kemudian kami Mm-mm. lampirkan juga dengan PSP yang sudah diterbitkan oleh KPKNL. Karena ini Mm-mm. kan terkait dengan tanah dan gedung dan bangunan. Oke, baik. Tapi kalau saya lihat materi yang Mas Kuku bagikan, di situ Mm-mm. kan ada berapa surat ya? Ada. Misalnya nomor satu, nomor dua, satuan kerja mengumpulkan usulan PSP sudah kami Mm-mm. lampirkan. Kemudian Mm-mm. kuasa penuh anggaran pada satuan kerja membuat surat yang isinya Mm-mm. menginstruksikan kepada pengelola aplikasi Sigman satuan kerja agar lebih cermat dalam melaksanakan pencatatan dan Betul. pengamanan barang milik negara. Kemudian di poin Mm. 4, pengelolaan aplikasi Sigman. Pengelolaan aplikasi Sigman membuat surat pernyataan bahwa akan lebih cermat. Ini yang kita lanjut dalam bentuk surat berita acara saja. Apakah nanti Oke, kita buat juga dalam bentuk sebentar siap. ya, pakai itu lagi telepon. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Ketua. Ah, Waktu itu, mohon maaf, beta lagi ada ajukan rilisnya, beta ada terkait ada ajukan pertanyaan. Nanti 5 menit beta kasih itu. Oke, siap kan. Beta ada bertanya nih tuh, nah, kesempatan bertanya.
Oke, siap. Halo, mungkin Ya, saya lanjut ya. hmm, Eh, yang kita sudah tindak lanjut dalam bentuk berita acara saja, sementara surat poin 3 dan 4 itu belum. Apakah kita buat lagi surat seperti itu? baik. Oke. Jadi pertanyaannya yang utamanya sebenarnya satuan kerja sudah ada beberapa surat yang ditanggapi, tetapi ada beberapa surat yang belum dibuat. Nah, nanti yang saya infokan dari awal, kita akan mengirim file baru. Jadi yang file yang tersebar di satuan kerja, saya udah pernah bilang ke Corwell, di hold dulu, jangan dikirim. Kalau terlanjur dikirim, infokan ke satuan kerjanya, jangan dibuat dulu. Mungkin Corwellnya sudah menginfokan seperti itu ya. Jadi ada folder yang sebelum materi ini dilaksanakan, saya pernah udah kirim folder nih, tetapi sudah terlanjur di forward juga. Kesalahan saya juga sih, sudah terlalu lanjut di forward ke Corwell juga. Di Corwell saya sudah infokan bahwa jangan di hold dulu karena kita akan menunggu kesepakatan dari Badan Pengawasan juga ketika rapat di hari Selasa kemarin. Oleh karena itu, ini ya insya Allah sudah fix karena sudah disepakati oleh beberapa pihak yang mengikuti rapat tersebut. Jadi mungkin PA Masohi sudah membuat ini dan sudah membuat surat tanggapan ke Sekma, tetapi surat pernyataannya belum. Surat pernyataannya perlu dibuat nggak? Perlu dibuat. Formatnya ada. Nanti kita kirimkan. Siap. Jadi ditunggu saja sehabis dari Zoom kali ini, saya akan mengirimkan di grup Corwell. Jadi Corwell yang ada di sini harus segera meng-share-nya ke satuan kerja agar satuan kerja bisa memperbarui ataupun memperbaiki atas format yang sebelumnya. Nomornya sama nggak apa-apa, tapi format isinya dibedakan. Seperti itu. Seperti itu tuh, Pak. Siap, terima kasih Mas Kuku. Mm-mm. Ini di PA Masoi sudah kita buatkan nih. Lengkap, tinggal saya share aja. Sehabis Zoom ini ya. Siap, terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya ada 3 satker lagi, PA Watampone. PA Watampone mikrofonnya bisa diaktifkan. Cek, cek. Terdengar, Mas? Terdengar, Mas. Oke. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini, Mas, yang mau saya tanyakan. Di satker Mm-mm. kami, PA Tampone itu ada temuan BPK berupa KIPA 3 Jurnal Keuangan Perkara Kasasi. Tetapi sampai saat ini saya cari di Sakti, nggak ketemu itu barangnya. Nah, tindak lanjutnya gimana itu, Mas? Watampone, apa tuh permasalahannya apa tadi, Mas? Ini, Soal- temuan KIPA 3, Mas. Mm-mm. Itu di Sakti nggak ada. Di Sakti saya nggak ada. Saya jawab. Di Saktinya nggak ada barang tersebut, Mas. Iya, Mas. Saya cari sampai Coba tadi nggak saya ada cek sih. ya. Ini Watampone. Oh iya, Ini temuannya adalah persediaan dalam kondisi usang atau rusak ya. betul. Oke. Ini ada di lampiran satu persediaan. Lampiran satu persediaan. Kita cek Watampone. IPA 3 jurnal keuangan. Ini nggak ada, Mas. Di Sakti. Nggak ada. Saya Di cari nggak persediaannya. ada sih, Mas. Saya jawab. Iya, nggak ada. Di laporan persediaannya. Nggak ada juga. Laporan persediaannya nanti kirimkan ke saya ya laporan persediaannya. Udah ada itu. Di DIPA teknis atau non teknisnya ya, Mas ya. DIPA 01, DIPA 04-nya coba ya, Mas. Oh iya, laporan persediaannya ya, Mas ya. Laporan persediaan yang memperlihatkan bahwa setiap rincian barangnya.
Jadi ada beberapa laporan persediaan. Saya lupa laporan persediaan yang mana. Laporan persediaan yang isinya nanti kode-kode barangnya. Ya, Oh iya, apakah itu laporan persediaan, apa laporan rincian persediaan, nanti dicek aja ya. Terus kirimkan ke saya. siap Mas. Nah, Siap, kalau siap. memang tidak ada, nanti surat balasannya mungkin redaksinya akan disesuaikan saja ya Mas ya. Di Nambahin dulu ya Mas Uku di ya. berita acaranya atau Di surat tanggapan dan berita acaranya redaksinya disesuaikan, ditambahkan saja. Bahwa memang akan lebih cermat nanti di poin-poin selanjutnya untuk temuan ini tidak ada di satuan kerja PA Watampone barang itu. Nah, jadi format yang saya berikan itu tidak baku, tetapi bersifat fleksibel sesuai dengan permasalahannya. Jika memang permasalahannya, oh tidak ada, berarti disesuaikan saja seperti itu. Oke Mas. Tambahin Mas Uku. Siap. Oh, boleh, Mas Sam. Jadi untuk Mas di mana lewat Tampone ya mungkin juga satu-satu yang lain yang mengalami hal yang sama. Pada saat menerima temuan berupa persediaan masuk rusak ya kan terima suratnya dan juga ada daftar barangnya. Nah ini kalau kita melihat yang register itu lebih ke arah teman-teman di DIPA 04 ya. Nah, jika memang tidak ada barangnya, tadi yang sudah disampaikan Mas Uku betul, di suratnya kita sebut saja bahwa IPA 3 ini sudah tidak ada pada daftar barang persediaan PA Watampone. Nah, nanti dengan melampirkan laporan rincian persediaan. Nah, nanti tolong tambahkan ya, adapun yang sudah usang pada PA Watampone itu berupa belangko akta cerai gitu ya yang saat ini sedang dalam proses penghapusan kan dalam proses penghapusan sudah sampai mana sebutkan bahwa sudah sampai pemusnahannya misalnya kan sedang dalam proses penerbitan penghapusan. Nah itu ditambahkan kalimat itu aja karena di Pabadilah itu di Depa 04 kan itu sudah ada kebijakan nasional ya untuk menghapuskan atau memusnahkan segala sesuatu yang terkait dengan pengusulan perkara cerai gitu ya. Nah, jadi ditambahkan, jadi selain tadi menyebutkan bahwa IPA 3 ini tidak ada di daftar barang persediaan PA Watampone, tapi tambahkan kalimat juga bahwa yang rusak di PA Watampone itu adalah belangko akta cerai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mengalami mungkin sama seperti ini karena kami juga belum bisa mengkonfirmasi dari mana BPK mendapatkan data ini gitu kan ya. Kita belum coba diskusi sampai sana karena kami baru tahu bahwa ternyata di Satker tidak ada daftar barang. Seperti itu. Dilanjut Mas Uku. Ya, jadi seperti itu. Mungkin PA Watampone sudah puas dengan jawabannya atau mungkin ada pertanyaan kembali? Oke, untuk sekarang cukup Mas. Nanti bisa tanyakan ke Mas Koko aja Oke, siap. atau ke Terima Pak Sam. kasih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Selanjutnya dari PA mana nih tadi? Ketutup Kendari ya? Kendal, maaf. Kendal, Pak. Kendalnya ketutup. Kendalnya Ya, ketutup. Saya kira Kendari. siap. Ya, Ya, ruang izin Pak. konten. Ya. Ini sama seperti PA Watapone tadi Pak. Ada satu nama barang yang tidak ada di sakti kita Pak. Itu Oke. register peninjauan kembali yang nilainya 1.530.000. Karena Mhm. untuk persediaan itu sebenarnya sudah kita hapuskan di bulan Mei 2025 ini. Oh, Nah, oke. cuman Halo? tidak ada, Oh, tidak terdaftar gitu maksudnya, nggak ada di. Tapi kok ada muncul ya Pak maksudnya gitu. oke. Kalau pernah ada sejarah penghapusannya disampaikan aja Mas. Ada nggak? Kalau penghapusnya di tahun 2025 ini sih Pak, tapi nggak ada dari sebelumnya memang ada peninjauan kembali 2022 itu nggak ada Pak, Emang nggak ada ya? nggak ada. Makanya tadi sudah saya cek juga di semester 1 semester 2 tahun 2024 itu tidak ada peninjauan kembali.
Oh, ya yang sudah, senilai berarti itu. seperti Oh, PA tampaknya saja. Pada yang lain sudah ditindaklanjuti ya, oh. sampai dengan proses Nah, pemusnahan. sudah 2025 sudah dihapuskan, Bu. Nanti di surat tanggapannya kan seperti itu. Nanti kecuali untuk registrasi penyurat kembali di Satker PA Kendal itu tidak ada, disebutkan aja ya. Nanti masing-masing surat dari PA-PA yang di 04 dibuat saja dulu, tapi jangan di tangan ya, nanti konsultasikan ke saya dulu nggak apa-apa. Kan kebetulan nanti saya pembinanya di 04, jadi sebelum teman-teman upload PDF kan, nanti bisa dikonsultasikan dulu ke saya ya, nanti bisa WA ya, PA Tampone, PA Kendal, ataupun Satker PA-PA yang lain yang punya masalah sama. Sebelum surat itu ditandatangan, kita coba samakan dulu ya persepsinya ya, gitu aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Pak. Ya. Oke, sudah cukup PA Kendal atau ada pertanyaan kembali? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak semua, Pak. Oke, terima kasih dari Satuan Kerja PA Kendal. Selanjutnya ada dari PN Dobo. PN Dobro, mikrofonnya bisa diaktifkan. Ya, makasih Mas Uku buat kesempatannya. Oke, Ini cuman, makasih Pak Sam buat kesempatannya. Ini cuma mau pastiin itu kemarin data dukung yang dikirim sama Mas itu udah kami tindak lanjuti, terus udah selesai juga udah kami upload di metrik yang tadi itu, metrik yang Excel tadi Mas Uku share. Makanya saya mau minta tolong Mas Kuku apakah itu masih ada yang kurang lagi atau bagaimana? Minta oke, tolong. oke. Kira-kira Jadi itu aja Mas Kuku. Pak. nanti Mas Ben ya, nanti ada folder yang saya kirimkan ke grup Corwell. Nanti grup Corwell akan memforward atau men-share-nya ke satuan kerja terkait. Nanti dipastikan lagi ya formatnya ada penambahan format atau tidak. Seperti itu. Oh, Kalau ada penambahan format, tolong format-format yang belum ada atau dibuat dibuat kemudian dimasukkan ke linknya. Seperti itu. ya, ya Mas. Oke. Oke, makasih Mas. Ini untuk Pendobo ada 2 temuan ya, yang gedung belum PSP sama yang sudah ditindaklanjuti ketika audited ya. Nah, yang terkait RPATA KDP ini nih. Nanti dipastikan lagi nih yang folder saya kirim yang terbaru nantinya nih habis Zoom meeting kali ini sudah dilengkapi oleh satuan kerja atau tidak. Ya, siap Mas. Seperti itu ya Bang Ben. Oke, makasih Mas Kuku, makasih Pak Sam. Ya, berarti sudah cukup ya jawabannya. Siap Mas Kuku. Oke, selanjutnya dari Satuan Kerja PT Banda Aceh. Mikrofonnya bisa diaktifkan, Ibu. Terima kasih Mas Teguh, Mas Buku. Saya suka dipanggil Teguh, Bu. Ini Mas, untuk PT Banda Aceh kebetulan kita masuk ke dalam kategori surat Sekma yang 15615. Banda Aceh. Ya, sudah yang ada pengembalian karena temuan BPK itu. Oh, setoran ya, Bu ya? Oh, Iya, setoran ya. kita sudah setor, sudah super KPB segala macam, sudah tindak lanjut surat yang Sekma kemarin sudah upload. Jadi cuman mau konfirmasi apa masih ada yang kurang sehingga hari ini masih dipanggil di Zoom, Mas. Oke, siap. Jadi pemanggilan di Zoom kali ini biar kita menyamakan persepsi atas rapat koordinasi antara Biro Perlengkapan, Biro Keuangan, dan juga Bawas pada hari Selasa kemarin. Nah, kesepakatan itu menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Sebenarnya di sini kita buka linknya ya. Linknya di sini ya, PT Banda Aceh ya. Perpres lagi. Nah, di PT Banda Aceh ini ada beberapa rekomendasi. Nih, sorry.
Suaranya bocor itu, Ibu. Yang suara Iya. belakangnya. PT Banda Aceh. PT Banda Aceh. Ini Iya, ya, Bu Mas, ya. ada Nah, pengembalian. Iya, ada 3 yang pengembalian itu yang totalnya 157. ini sebenarnya sudah ada nih. Menanggapi surat Sekma 156 dan mengirimkan setoran ya. Iya, Nah, sama kita lihat koreksi nih. nilai berkurang ya. Betul. Dan ini di sini sudah ada nih. Nanti dikirimkan saja lampiran-lampirannya, lampiran putar store-nya dan tanggapan ini sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, nanti dikirimkan di link ini, kita akan verifikasi sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, nanti bakalan diinfokan ke satuan kerja kurangnya apa. Gitu. Berarti nanti ada link yang baru ya, Mas? Ini linknya nanti kirimkan ke link ini ya, Bu. Perasaan tadi Excel. Eh, Iya, ya, boleh, boleh, Mas. Gini, Ya. Bu. Jadi link ini Ya. dibuat dari Google Drive Satgas sendiri gitu ya, Bu ya? Diperjelas ya. Iya, Google Drive Satker sendiri, linknya Copy ke sini. copy ke sini. Boleh, boleh. Berarti tinggal tambah yang di setor itu aja ya, Mas. Ini saya akan share ya, Mbak, habis Zoom meeting kali ini di grup Corwil ya, Ya, boleh. aman. Boleh, boleh, Mas. Berarti sudah tinggal lengkapi yang kurang aja ya, Mas? Betul, yang kurang. Kayak ini tanggapan PPK ke KPA, apakah Ya. sudah atau belum? Gitu. Oke, baiklah, Mas. Oke, Makasih, Mas, Pak Sam. ya. Melihat Sama-sama. komplainan masyarakat ini. Ya, suaranya bocor itu, Ibu. Lagi ada kegiatan mungkin ya. Oke, selanjutnya ini PN Double jangan di resign lagi gimana ya agar tidak resign lagi. Lower hand. Nah, saya bikin lower hand ke PN Double. Selanjutnya PA Paniai. Siap, terima Oke. kasih waktunya. Mm-mm. Mas, ini Paniai kan masuk di kategori persediaan usang. Betul. Yang waktu Zoom yang sebelumnya itu kan kami Mm-mm. sampaikan terkait cash yang di PA Paniai, Mas. Mm-mm. Kan atas persediaan tersebut sudah dikeluarkan di periode bulan Juli. Nah, untuk Ya. tindak lanjutnya itu mohon petunjuk, Mas. Nah, tindak lanjutnya saya akan coba share ya. PA Paniai termasuk ke dalam kategori barang yang usang atau rusak ya persediaannya. Ya, betul. Foldernya saya buka ke Paniai. Nah, ini foldernya ada beberapa tanggapan. Jadi persediaan rusak itu setelah kita diskusikan, ternyata masuk ke 2 nomor surat, yaitu 19 dan 20. Nah, nanti dari PA Paniai melengkapi surat ini dan format BA-nya. Format BA-nya atau surat tanggapannya ini kita sudah buat, tetapi bersifat fleksibel. Jika nanti ditambahkan mungkin satuan kerja telah melakukan tindak lanjut dengan di sini PA Paniai setelah melakukan pemusnahan ya. Nah, nanti dijelaskan saja, ditambahkan di surat tanggapan dan juga format BA-nya. Belum pemusnahan, Mas. Cuman Oh, kita sorry, pemusnahan. Usul belum. pemusnahan. Belum, itu kita keluarkan dengan apa? Iya, keluarkan pemakaian. Oh, keluarga pemakaian. Ya, waktu itu kan Karena ya, karena ketika ada temuannya ya, PA Paniai segera memberikan sikap atau inisiasi langsung dipakai ya. ya, Ya, nanti Tapi dijelaskan diganti saja, aja Mbak. pemusnahan dengan itu pemakaian. Disesuaikan dengan tindak lanjut di satuan kerjanya. Seperti itu ya. Berarti tidak perlu kita usulkan pemusnahan itu, Mas. Ya. Nanti disesuaikan saja redaksinya ya, Mas. Oke, Nggak siap. perlu, Mas. Kan nggak ada yang diusulkan kan. Karena untuk yang mohon izin yang akta cerai yang surat edaran dari Badilak itu kayaknya kalau nggak salah untuk Aceh yang tahun-tahun sudah lama itu kan sudah dikeluarkan dari aplikasi persediaan, namun masih mungkin ada satker yang masih ada sisa karena mungkin perkaranya sedikit, nah itu tetap harus diusulkan.
Iya. pemusnahan. Iya. Yang pasti yang pertama yang masih tersaji di neraca, yang kedua yang perolehan tahun 2025. Itu sih Mas targetnya. Tapi kalau di PA-nya tidak ada saat tidak lanjut 2025 itu sudah dipakai semua, ya berarti disampaikan bukan usulan pemusnahan, berarti mungkin bisa diganti dengan surat keterangan ya bahwa di PA Paniai berlaku akte cerainya itu seluruhnya sudah digunakan sampai dengan bulan Juli 2025 gitu ya. Jadi bisa custom lah, fleksibel nggak Fleksibel Mas gitu ya. ya. Ya, Oke. nanti bisa konsul ke saya dulu ya sebelum tanda tangan ya. Oke, siap Pak. Kemudian mungkin saya mau tanya, ini kan ada kami bulan Juli ajukan izin pemusnahan yang akta cerai itu. Cuman di tanggal 24 Oktober kemarin statusnya di SA2 permohonan dibatalkan tapi nggak ada keterangannya Pak. Oh, Berarti ada yang diusulkan pemusnahan. Ada untuk yang akta cerai. Kalau yang di temuan BPK ini barangnya apa ya? Kalau yang teman BPK ini kan terkait dengan apa buku-buku register perkara Pak. Oh, bukan perkara. Baik. Iya. Nanti kalau yang tadi, yang isa jawabnya dibatalkan, nanti konsultasi ke bagian penghapusan ya. Kalau sekarang di neraca masih ada berarti? Iya. Kita nanti lanjut WA ya. Oh iya, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, ya. oke. Ya, lanjut tuh. Untuk PA ini tanggapannya sudah cukup atau ada pertanyaan kembali? Ya, sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Kalau memang masih ada yang ragu, tadi dijawab oleh Pak Sam, bisa secara media lain ya, secara WA, bisa secara japri ke Pak Sam, karena di PA 04. Ya, makasih Mas. Selanjutnya PA Kabupaten Malang, mikrofonnya bisa diaktifkan. Mohon izin Pak, Ya. untuk tanya terkait sewa. Sewa itu kan di surat 1501 sama 1502 itu kita ada. Tapi di matrik kok tidak ada ya Pak ya? Oke. Itu data Jadi, tunggunya gimana? Oke, jadi terkait sewa kemarin ada di bagian penghapusan juga sudah menanggapi surat sewa tersebut. Seperti itu. Jadi yang di matriks ini, Ke email aja tuh yang saya waktu. yang sewa ini langsung ke email saja ya Mas ya. Halo, PA Kabupaten Malang. Halo, mikrofonnya bisa diaktifkan Mas. Jangan di-mute lagi. Oh, siapa? Nah, Jadi langsung kita email ya Pak ya? ya, karena kan TGR itu ya? Siap. ada surat tanggapan yang memang ternyata harus ditanggapi oleh kepala bagian penghapusan. Kemudian ada yang sewa tanggapannya oleh satuan kerja. Kalau memang di metrik ini yang untuk yang sewa tidak ada, langsung ke email saja ya Mas ya untuk yang sewa. Oh siap Pak. Untuk Seperti itu ya. untuk surat 15601 kan terkait Sewa. lah, SK-nya itu kita kan keterlambatan 15 hari. Iya, Itu 15 hari. gimana Pak ya tanggapannya? Akan atau telah lah? Kan telah dilakukan itu ya. Iya, berarti kan disesuaikan. Oh sesuaikan Berarti aja. Kita hapus ya. bukan akan, tapi telah menindaklanjuti, tetapi telat mungkin karena waktu itu ada review Bawas terlebih dahulu, ya makanya harus tindak lanjut dari SK sewanya terlambat, atau memang dari sisi administrasi untuk penandatanganan di sekmanya yang terlambat seperti itu. Maka Oh harusnya dari surat sekma itu kan 3 bulan ya. iya. Tapi nanti disesuaikan saja redaksinya. Apakah Oh memang telat 3 bulan atau memang dari KPKNL ke sekmanya harus 1 bulan. Karena KPKNL ini bermacam-macam nih. Ada yang menyertakan harus 1 bulan dikeluarkan dari persetujuan KPKNL. Seperti itu. Ada yang memang 3 bulan karena sesuai aturan itu 3 bulan.
Iya, biasanya 3 bulan lah. Kita ini kak nggak terlambat sebenarnya, Pak. Namun kok ada Dari KP catatan gitu. Iya, dari KPKNL-nya harus di sebulan gitu. Makanya iya. KPKNL ini aturan dari mana? Apakah aturan yang KPKNL dibuat sendiri, sedangkan aturan yang resmi itu 3 bulan. Oh, Seperti itu. Kalau jadi kalau bisa tambahkan aja Mas di itunya surat tanggapannya bahwa iya kami Pak, mengikuti aturan internal MA ya kan. iya Pak. Periode sewa ini ada batas waktu 3 bulan, gitu aja. Sehingga sebetulnya kami tidak terlambat. Begitu aja Mas, Oh, tambahkan Mas. jadi nggak apa-apa Pak ya, kita Gak nggak apa-apa, sesuai nggak format usah gitu. kaku. Iya, minimal kan surat itu sudah ada formatnya. Boleh Iya Pak. tambahkan alinea baru, boleh. Oh, siap-siap. Tidak baku, plek ketiplek harus satuan kerja. Oke, kita harus Nanti baku nih, harus ini udah kaku. akan semua, akan ya. Iya Pak. Sesuaikan ya Makanya, dengan posisi bahwa kami sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Mahkamah Agung, yaitu 3 bulan. Jadi kalau misalnya 1 bulan 15 hari, ya sebetulnya kami tidak terlambat. oh siap Pak, siap. Ya, Siap Pak, terima kasih Pak. Atas- Sudah aman ya Aman, dari aman Pak. Kabupaten Malang. Iya Pak, Sudah cukup jawaban dari kita. cukup. Oke, selanjutnya PTA Ken- Kendari mungkin ya? iya. Ya, Kendari, betul. Kendiri ya. Pak, Ya. Pak Kuku, selamat siang. Pak Sam, izin Ya. bertanya. Ini di PTA Kendari ada temuan pelaksanaan belanja modal berupa gedung pagar. Ini pertanyaannya, kapan kita eksekusi untuk revisi pengurangan dari nilai aset tersebut? Karena memang untuk temuan tersebut sudah ditindaklanjuti berupa pengembalian ke negara, Pak. Terima kasih, Pak. Kendari. Halo? Iya, ya. Kendari Oh ada ya, ya, Mas ya? Masuk ya? Nomor surat berapa Mas segmennya? 1516, Pak. Oke, saya cek di 156 langsung. 16. 1516. Berapa sih? 15615. Oh ini ya, ada ini. Ya kalau memang sudah distorkan, storannya nanti sesuai nanti yang folder saya kirim akan menanggapi suratnya sama mengirimkan bukti store dan kapan kita langsung bisa melakukan koreksi nilai berkurang ketika sudah melakukan setoran. Kalau memang sudah melakukan setoran, maka melakukan koreksi nilai berkurang. Nah, atas koreksi nilai berkurangnya itu, apakah harus dilakukan jurnal eliminasi atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu? Nanti kita cek jurnal yang terbentuknya. Seperti itu ya. Oh, izin agar kami tidak salah lagi Mm-mm. di jurnal keuangan, apakah boleh kami minta langkah-langkah untuk Boleh, pengurangan tersebut, ya boleh. Pak Kuku? Boleh langsung share, langsung eksekusi di sini aja ya Bang ya? Atau Boleh. boleh ya? Oke. Boleh Gitu. sudah di-store kan ya? Sudah, Pak. Oke. Penyetorannya senilai berapa? Saya share ya. Boleh di-share. Saya share. Kebetulan tinggal satu pertanyaan lagi dari Mimika, jadi boleh kita eksekusi. Boleh ya? Share screen-nya mana? Oh ini. Oke, ini pengembaliannya yang mana? Yang mana Mas? Filenya Mas? Sebentar, Pak. Oke, Saya masih mencari ya. Tonton saja nih. Biasanya kamu lihat tuh. Bentar. Mana sih ini? Sama. Iya, kalau Zoom agak susah nyari file ya Mas ya. Bukannya agak lambat juga saya mencari filenya ketika Zoom.
Jadi apakah kelihatan, Pak? Coba lihat. Dari atas, Mas, dari atas. Jangan cepat-cepat, Mas. Mas, dari atas, Mas, jangan cepat-cepat ya. Oh, baik. Kita baca dulu suratnya nih. Oke, ini surat tanggapannya ya. Iya, Pak. Oke, surat menanggapi surat 615, 615. Ke bawah lagi, Mas. Halo, Mas. Ke bawah lagi, Iya, Mas. Pak. Iya, Fokus, Pak. fokus dulu, Mas. Ke Bagaimana, bawah Pak? lagi. Ke bawah lagi suratnya. Bawah. Nah, oke, akan lebih cermat. Nih, sebentar. Ini apa nih penjual komitmen? Nanti disesuaikan dengan format yang nanti dikirim sudah sama atau belum ya, Mas? Sudah tuh. Oh, baik, Pak. Mm-mm. Takutnya ada perbedaan. Kalau memang sudah sama ya tinggal dikirim ke link data dukungnya ke matriks yang kita sudah buat. Oke, pengembangan belanja. Ke span X-nya mana? Oke, NTPN-nya itu sudah ada. Nilainya 50.156.500 ya. Bukti store-nya mana, Mas? Iya. Bukti setornya ini, Pak. Oke, lanjut ke bawah lagi. Ini yang disimarinya. Oke, lanjut Ya, lagi. sebenarnya. Mm-mm. Ya, ini untuk NTB, NTPN-nya juga sudah keluar, Mm-mm. Pak. Ya. ini di anunya nih. Jangan cepat-cepat, Mas. Nah, ini Oh, siap, siap. konfirmasi. Mohon maaf, Pak. Itu tadi yang konfirmasi tadi. Ke bawah, ke bawah. Yang ke bawah, ke bawah. Ke bawah aja, Mas. Bawah, ke bawah. Stop. Nah, ini nomor NTPN-nya sudah sesuai dengan yang di atas ya. 50, Iya, Pak. 156, 500. Oke, ke bawah lagi. Kalau ini temuan yang lainnya kalau nggak salah. Oke, temuan yang lain. Enggak, temuannya sama. Surat Sesma. sesmanya, maaf, Pak. Selesai semuanya ini. Nah, ini 50, 156, 500. Nah, pertanyaannya sekarang, di PTA Kendari itu asetnya masih berbentuk KDP atau sudah menjadi gedung bangunan atau bangunan yang lainnya? Sudah jadi waktu itu KDP-nya sudah jadi penambahan dari nilai aset pagar yang sebelumnya, Pak. Oke, berarti kita tidak bisa mengoreksi KDP-nya. Sekarang Ya, kita mengoreksi pagarnya. Sebenarnya. betul, Pak. Heeh. Nah, saktinya bisa dibuka, Mas. Oh ya, sebentar, Pak. Heeh. Ke di sini. Sakti, Sakti operator asetnya ya, Mas. ya, asetnya ya, Pak ya. Yang persediaannya. BMN ada kebagi dua nih, BMN untuk aset, ada BMN untuk persediaan. Atau jangan-jangan usernya memang untuk BMN, operator BMN dan persediaan. Ini ya. Coba ini. Ini. Pak, apa yang ada ya? Jelas, bukan bos. Oh, sudah. Sudah tunggu. Halo, Pak. Iya, lanjut. Sudah Nah, saya buka asetnya. kita pengen tahu pagarnya itu pagar nuk berapa? Oke, saya Iya, cek historinya ya. Buku daftar, histori BMN-nya.
Cek WA tuh. Di grup. Iya. Apa itu yang bunyi? Itu. Story BMN pagar ya. Di saktinya aja mas. Bangun. Bangun itu tidak mati nih. Pagar permanen. Kemarin kamu pakai begininya. Sampai ini boleh. Malah masih. Selamat tadi. Tapi gimana? Putar kursus nih. Pilih juga itu. Oh, udah. Kalau man, benar man? Halo Pak, Di pos atau di mana? Yang mana? Yang ini di tanggal di NUP 2 di tanggal 31 Desember ini ada pengembangan melalui KDP Pak 1 Ya. miliar 668.748. berarti NUP 2 ini ya yang ada temuan pengembalian ya. Iya, Ya, berarti kita bisa lakukan koreksi nilai berkurang terhadap pagar ini senilai yang disetorkan tadi. Mas. Kita kembali ke menu perubahan. di perubahan ya Pak. Ya, seperti biasa ya. Perubahan, CBMN, perubahan, Perubahan, koreksi perubahan nilai berkurang. periodenya periode normal Pak. Normal. Bulan Apa? ini. Bulan ini aja. Oh siap. Nanti tambahkan surat keterangan Mas ya, kalau ada ya. Oh baik Pak. Jadi sekaligus menindaklanjuti temuan BPK. Masuk jarisnya. Nilai berkurangnya sesuai dengan yang dikembalikan ya Pak ya. Iya, sesuai dengan setoran. Nah, ini buat apa teman-teman yang gabung di Zoom, ini informasi saja. Kalau ada temuan seperti ini, kemudian Satker setornya cicil, misalnya gitu ya. Cicil nih, ada temuannya 50 juta, setornya 10 juta dulu gitu. Nah, saat setor 10 juta, itu bisa mengkoreksi nilai berkurang sebesar 10 juta juga. Nanti saat bayar lagi berikutnya, nah itu jadi mengikuti setoran. Jadi setiap disetorkan, sebesar itulah dilakukan pengurangan nilai asetnya. Gitu ya. Kalau dicicil. Sebentar Pak, saya memastikan gambar nuknya benar kan. Restorasi gambar. Pulang kita ini. Karena mobil tak taruh dulu. Kenapa?
Nomor dasar koreksinya surat SESMA atau surat tanggapan kita, Pak? Surat tanggapan aja. Ya, surat tanggapan aja. Izin Pak, ini sudah kami koreksi, berarti tinggal approve SES kami ya Pak ya? Ya, contoh. Belum. Pak Kuku, Pak Sam. Ya, sudah ya. Share screen-nya hilang ya? Oh, coba ya Pak, share. Kamu totalin dia nggak? Ya, ini sudah kami lakukan Pak, koreksi perubahan nilai berkurang. Oke, tinggal divalidasi dan approve ya. Jangan lupa ya. Oh, kebetulan saya ini sedang sholat Pak. Oh iya, nggak Mungkin apa-apa, nanti saja. Jadi Ya. ini RTH-nya di screenshot juga, nanti dilampirkan di folder tindak lanjut. Oh, siap. Ya, jadi selain surat tanggapan, RTH-nya juga sebagai bukti kalau sudah melakukan koreksi, itu dilampirkan. Jadi untuk teman-teman yang ada dilakukan koreksi di asetnya ataupun persediaan, RTH-nya disertakan di folder tindak lanjut kita masing-masing gitu. Jadi lengkap, ada surat tanggapan, ada setorannya tadi kan, ada juga tindak lanjut di saktinya. Baik, sudah cukup, Mas. Nanti kalau ada kendala lagi, kita lanjut japri ya. Jadi masing-masing ya, yang pembinanya Mas Kuku ke Mas Kuku, yang pembinanya saya ke saya, yang pembinanya Jihan ke Mas Jihan. Jadi perlu saya informasikan untuk wilayah Aceh, sementara ke Bajihan dulu ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti ditunggu masing-masing folder ya. Kita sudah siapkan tadi ya, yang tadi di-share sama Suku. Jadi sudah kita siapkan format suratnya. Kalau tadi sudah terlanjur buat, berarti tinggal dilihat aja formatnya sudah sesuai atau belum. Kemudian data dukung yang lain yang diperlukan. Nanti kami akan lakukan verifikasi satu persatu. Kalau ada kekurangan, kita akan minta. Kalau ada yang, khususnya tadi ada yang tidak sesuai barangnya, kalau bisa konsultasikan dulu ke pembinanya sebelum ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa akhiri ya Zoom-nya ya. Jadi boleh Bapak Ibu boleh leave. Mungkin Mas Suku juga sedang keluar, mungkin saya wakili untuk pertemuan Zoom kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, walaupun tanpa undangan resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membiasakan untuk di grup grup kita khususnya itu bisa lebih intens dalam hal komunikasi dan koordinasi. Nah, ini juga kebetulan ada Mas Rio juga hadir. Terima kasih Mas Rio. Nanti yang akan memantau akan memantau tindak lanjut dari teman-teman PA yang di Pos 4 ya Mas Rio ya, tolong dibantu. Jadi seperti tadi ada surat tanggapan, bahkan
karena suratnya kepecah dua, ya kalau untuk yang Badilak ya, teman-teman yang di 04, suratnya kepecah dua nih. Ada yang di 15619, 15620. Jadi terpaksa nanti kita lengkapi saja, kita tangkap saja dua-duanya gitu ya. Kita tangkap saja dua-duanya supaya nanti jangan sampai pada saat rekon dengan BPK kita dianggap kekurangan gitu. Jadi walaupun satu KPA kok nanggapi dua surat, ya sudah nggak apa-apa. Artinya yang penting lebih lengkap, lebih baik supaya nanti tidak dibilang ada kekurangan di kemudian hari. Mungkin dari kami seperti itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Nanti silakan lanjut ke pembinanya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita share ya template-nya. Semua satker nanti akan dapat dari masing-masing korwil ya, termasuk yang di 04 juga lewat Badilah nanti. Baik, terima kasih. Silakan boleh live kalau ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bang Sam. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Sam, Mas Makasih Kuku. Pak. Izin live.
Iya, Bapak Ibu, semuanya, eh, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oh udah ditutup. Oh iya, maaf. Saya ini ya, matikan Zoom meetingnya ya. Izin end meeting untuk semuanya, end meeting for all. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.